Tahukah kalian bahwa peta dan penginderaan jauh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia? Salah satu manfaatnya adalah untuk menganalisis pertanian dan perkebunan. Dengan peta ini, kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dalam memilih jenis tanaman untuk pertanian dan perkebunan. Masih banyak manfaat lainnya yang bisa kita peroleh dari peta dan penginderaan jauh. Yang jelas, dengan penginderaan jauh, kita bisa mendapatkan informasi teraktual tentang pertanian dan perkebunan. Apa sajakah manfaat peta dan penginderaan jauh untuk analisis pertanian dan perkebunan? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia beraktivitas di sektor pertanian. Artinya, sektor ini memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari luasnya kawasan budidaya yang diperuntukkan untuk pertanian dan perkebunan. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sementara itu, lokasi pertanian atau lahan pertanian adalah lokasi yang berada di kawasan peruntukan pertanian yang benar-benar dimanfaatkan untuk pertanian. Dengan demikian, lokasi pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lokasi pertanian dapat ditentukan dengan melihat kesesuaian lahannya. Tiap wilayah di permukaan bumi memiliki kondisi yang berbeda, sehingga dapat dipergunakan sebagai lokasi pertanian dengan peruntukan yang berbeda pula. Kriteria-kriteria kawasan peruntukan pertanian. Berikut adalah beberapa kriteria teknis bagi 4 kawasan peruntukan pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pertama, kriteria lokasi untuk tanaman pangan. Lokasi untuk tanaman pangan merupakan lahan yang difungsikan secara terus-menerus untuk menghasilkan tanaman pangan komoditas utama, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu. Beberapa kriteria wilayah atau kawasan yang cocok dipergunakan sebagai lokasi pertanian untuk tanaman pangan adalah sebagai berikut. Wilayahnya dapat terletak di dataran rendah maupun dataran tinggi. Bentuk lahan dapat berupa lahan datar atau berombak. Lahan dapat memiliki atau tidak memiliki prasarana irigasi. Lahan diperbolehkan tidak memiliki faktor pembatas untuk pertanian. Memiliki faktor pembatas pertanian tingkat sedang
sehingga dapat diatasi sendiri oleh petani, atau memiliki pembatas pertanian tingkat tinggi yang umumnya memerlukan bantuan pemerintah untuk mengatasinya. Faktor pembatas yang dimaksud adalah keadaan yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi. Makin tinggi atau banyak faktor pembatasnya, hanya organisme tertentu yang dapat hidup dan berkembang. Sebaliknya, makin rendah atau sedikit faktor pembatasnya, makin banyak organisme yang dapat hidup. Contohnya, lahan pertanian atau persawahan tidak terdapat di lahan kars karena sifat lahan ini mempunyai banyak rongga dan mudah terlarut dalam air. Hal ini mempersulit petani untuk melakukan kegiatan pertanian karena terbatasnya persediaan air. Kondisi ini termasuk faktor pembatas sedang hingga tinggi. Untuk mengatasi hal ini, petani dapat membuat pompa air guna mengairi lahan pertanian. Kedua, kriteria lokasi untuk hortikultura. Lokasi pertanian dapat dikategorikan cocok untuk hortikultura jika memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Wilayahnya dapat terletak di dataran rendah maupun dataran tinggi. Bentuk lahannya dapat berupa lahan datar atau berbukit. Lahan memiliki sumber air yang cukup. Lahan diperbolehkan tidak memiliki faktor pembatas untuk pertanian. Memiliki faktor pembatas pertanian tingkat sedang yang dapat diatasi sendiri oleh petani. Atau memiliki faktor pembatas pertanian tingkat tinggi yang memerlukan bantuan pemerintah untuk mengatasinya. Lahan memiliki sarana dan prasarana budidaya untuk panen dan pasca panen. Lahan memiliki akses terhadap jalan dan dekat dengan lokasi pasar, sebab hasil hortikultura memiliki usia pendek untuk disimpan. Ketiga, kriteria lokasi untuk perkebunan. Beberapa kriteria wilayah atau kawasan yang cocok dipergunakan sebagai lokasi pertanian untuk perkebunan adalah sebagai berikut. Wilayahnya dapat terletak di dataran rendah maupun dataran tinggi. Bentuk lahannya dapat berupa lahan datar atau berbukit. Lahan diperbolehkan tidak memiliki faktor pembatas untuk pertanian. Memiliki faktor pembatas pertanian tingkat sedang yang dapat diatasi sendiri oleh petani, atau memiliki faktor pembatas pertanian tingkat tinggi yang memerlukan bantuan pemerintah untuk mengatasinya. Keempat, kriteria lokasi untuk peternakan. Beberapa kriteria wilayah yang cocok dipergunakan sebagai lokasi untuk peternakan ialah sebagai berikut. Wilayahnya dapat terletak di dataran rendah maupun dataran tinggi. Wilayahnya tidak berada di wilayah permukiman. Lahan memiliki sistem sanitasi yang cukup. Lahan diperbolehkan tidak memiliki faktor pembatas untuk pertanian.
memiliki faktor pembatas pertanian tingkat sedang yang dapat diatasi sendiri oleh petani, atau memiliki faktor pembatas pertanian tingkat tinggi yang memerlukan bantuan pemerintah untuk mengatasinya. Manfaat penginderaan jauh untuk menganalisis lokasi pertanian dan perkebunan. Tidak mudah bagi kita untuk memantau kondisi dan perkembangan sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, citra penginderaan jauh dimanfaatkan sebagai solusi karena data yang dihasilkan cukup cepat dan akurat. Citra satelit penginderaan jauh dengan tingkat resolusi tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi lahan hingga kondisi tanaman pertanian dan perkebunan. Terdapat 5 manfaat penginderaan jauh untuk pertanian dan perkebunan, yakni sebagai berikut. Pertama, penginderaan jauh dapat menginformasikan kondisi pertanian dan perkebunan. Penginderaan jauh tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dan memahami kondisi suatu wilayah, tetapi juga dapat dianalisis untuk mengetahui kondisi lahan pertanian. Citra penginderaan jauh menggunakan gelombang inframerah yang pantulannya dapat mencapai jaringan daun, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kesehatan tanaman hingga memperkirakan produksi pertanian dan perkebunan. Contohnya, penginderaan jauh dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tingkat kesehatan tanaman padi di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dari hasil pengolahan, dilakukan pembagian menjadi 4 kelas kesehatan tanaman padi, yakni warna hijau untuk kategori kesehatan sangat baik, warna biru untuk tingkat kesehatan baik, warna kuning untuk tingkat kesehatan normal, dan warna merah untuk tingkat kesehatan buruk. Selain itu, di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penginderaan jauh dimanfaatkan untuk mengestimasi produktivitas padi per tahun dalam ton. Hasilnya diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yakni warna hijau tua untuk produktivitas sangat rendah, warna hijau muda untuk produktivitas rendah, warna kuning untuk produktivitas sedang, warna jingga untuk produktivitas tinggi, dan warna merah untuk produktivitas sangat tinggi. Kedua, penginderaan jauh dapat menginformasikan kondisi relief di suatu wilayah. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi pertanian dan perkebunan yang salah satu syarat lokasinya ialah terletak di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan bentuk lahan datar hingga berombak. Bentuk produk penginderaan jauh berupa DEM atau Digital Elevation Model yang sering dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi relief di permukaan bumi. Contohnya, hasil penginderaan jauh berupa citra foto udara yang diambil menggunakan drone
menghasilkan informasi bahwa relief di sekitar Gunung Merapi beragam, mulai dari datar hingga bergelombang. Wilayah datar dapat diketahui dengan melihat unsur interpretasi berupa bayangan. Wilayah datar tidak memiliki bayangan sebab tidak ada perbedaan ketinggian. Sementara itu, wilayah bergelombang memiliki bayangan sebab ada perbedaan ketinggian. Ketiga, penginderaan jauh dapat menginformasikan kondisi persebaran permukiman petani. Informasi ini berfungsi untuk menentukan wilayah pengembangan lokasi pertanian. Persebaran permukiman petani yang terlalu jauh dari lokasi lahan pertanian tentu akan menyulitkan pengelolaan lahan. Contohnya, foto udara Gunung Merapi menunjukkan bahwa di sisi barat terdapat objek berupa permukiman petani. Dengan demikian, pengembangan lokasi pertanian juga sebaiknya mengarah ke barat Gunung Merapi. Keempat, penginderaan jauh dapat menginformasikan kondisi tutupan lahan terkini. Data berupa kondisi tutupan lahan paling baik diambil dengan penginderaan jauh yang mampu melakukan perekaman di area terpilih secara berulang-ulang, sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, data hasil penginderaan jauh lebih akurat dan terkini apabila dipergunakan untuk mendapatkan data tentang objek yang senantiasa berubah. Lahan pertanian mengandalkan kesuburan tanah yang tentu tidak terdapat di lahan yang kritis. Oleh karena itu, penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mencari lahan potensial guna pengembangan lahan pertanian. Contohnya, berdasarkan citra foto udara, dapat terlihat bahwa masih banyak lahan potensial di Kalimantan Timur yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kelima, penginderaan jauh dapat menginformasikan kesesuaian penggunaan lahan pertanian dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kawasan pertanian termasuk kawasan budidaya, sehingga keberadaannya harus mengikuti peraturan yang ada. Melalui penginderaan jauh yang mampu merekam kondisi permukaan bumi secara akurat dan aktual, pelanggaran penggunaan lahan dapat terdeteksi. Contohnya, penginderaan jauh dapat menghasilkan perekaman di permukaan bumi sesuai dengan kondisi teraktual. Citra hasil penginderaan jauh seperti citra foto udara dapat dipergunakan untuk mendeteksi penggunaan lahan di permukaan bumi, termasuk penggunaan lahan untuk pertanian. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pemilik yang lahan pertaniannya berdiri di atas kawasan lindung. Manfaat peta untuk menganalisis lokasi pertanian dan perkebunan. Sebagai media untuk menggambarkan kondisi suatu wilayah,
Peta dapat dimanfaatkan untuk menganalisis lokasi pertanian dan perkebunan yang sesuai. Berikut adalah 3 manfaat peta untuk menganalisis lokasi pertanian dan perkebunan. Pertama, peta mampu menggambarkan kondisi relief di suatu daerah. Kondisi relief di suatu wilayah merupakan salah satu faktor fisik penentu kesesuaian penggunaan lahan. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi relief di suatu wilayah ialah dengan menggunakan peta yang memiliki garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama di permukaan bumi. Berdasarkan faktor fisik yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, terdapat 3 jenis peta untuk menganalisis lokasi pertanian dan perkebunan, yaitu peta topografi, peta tanah, dan peta geologi. Peta topografi Indonesia mampu memberikan informasi tentang relief bumi atau perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi di Indonesia. Peta ini menggunakan simbol warna hijau untuk menggambarkan wilayah dengan ketinggian rendah, dan simbol warna kuning hingga coklat untuk menggambarkan wilayah yang lebih tinggi. Berdasarkan peta topografi Indonesia, kita dapat menentukan jenis usaha pertanian yang sesuai untuk ditanam di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Apabila peta topografi ini dikombinasikan dengan teori kesesuaian tanaman pertanian dengan elevasi atau ketinggian milik Jung Hoon, akan tampak jenis komoditas tertentu yang paling sesuai untuk ditanam di tiap-tiap wilayah. Berdasarkan klasifikasi iklim Jung Hoon, wilayah dengan ketinggian 0 sampai 600 meter yang termasuk wilayah dataran rendah cocok untuk ditanami padi dan jagung. Oleh karena itu, wilayah berwarna hijau di peta yang berupa dataran rendah sesuai untuk ditanami tanaman berupa padi dan jagung. Kedua, peta mampu menggambarkan kondisi konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor fisiologis, seperti sumber air, bentang lahan, dan ketinggian. Faktor biologis seperti tingkat pertumbuhan penduduk, kelahiran, kematian, hingga perkawinan, serta faktor kebudayaan dan teknologi, seperti tingkat kemajuan teknologi dan sistem kebudayaan yang berjalan di wilayah tersebut. Makin tinggi konsentrasi penduduk di suatu wilayah, makin padat penduduknya. Hal ini mengakibatkan tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman. Dengan demikian, banyak lahan pertanian dan perkebunan dialihfungsikan. Sebaliknya, di wilayah yang kepadatan penduduknya rendah, masih banyak lahan kosong yang tersedia untuk mengembangkan area pertanian. Contohnya,
pengembangan area pertanian sebaiknya dilakukan di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua yang kepadatan penduduknya masih rendah. Namun, pengembangan ini juga harus memperhitungkan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, peta mampu menggambarkan persebaran lokasi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kondisi persebaran lokasi kawasan lindung dan budidaya permukaan bumi merupakan salah satu faktor penentu bagi regulasi tata guna lahan dan penggunaan lahan. Contohnya, berdasarkan peta fungsi kawasan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011, terdapat 3 fungsi kawasan, yakni kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan penyangga. Kawasan budidaya tersebar di tengah dari Kabupaten Magelang dengan fungsi sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti perdagangan dan pertanian. Sementara itu, bagian timur merupakan kawasan lindung dengan warna hijau yang berfungsi sebagai kawasan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, seperti hutan lindung atau taman nasional. Seperti hutan lindung atau taman nasional. Adapun kawasan penyangga terletak antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berfungsi sebagai kawasan konservasi untuk mempertahankan kelestarian ekosistem. Seperti perkebunan atau hutan rakyat. Kesimpulan: kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Penentuan lokasi pertanian dapat ditentukan dengan melihat kesesuaian lahan untuk pertanian. Tiap-tiap wilayah di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri yang menentukan tepat tidaknya wilayah tersebut dipergunakan sebagai lokasi pertanian. Terdapat 5 manfaat penginderaan jauh untuk pertanian dan perkebunan, yakni sebagai berikut. Penginderaan jauh dapat menginformasikan kondisi pertanian dan perkebunan. Penginderaan jauh dapat menginformasikan kondisi relief di suatu wilayah. Penginderaan jauh dapat menginformasikan kondisi persebaran permukiman petani. Penginderaan jauh dapat menginformasikan kondisi tutupan lahan terkini. Penginderaan jauh dapat menginformasikan kesesuaian penggunaan pertanian di suatu wilayah dengan isi regulasi yang telah ditetapkan. Tiga manfaat peta untuk menganalisis lokasi pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut. Peta mampu menggambarkan kondisi relief di suatu daerah. Peta mampu menggambarkan kondisi konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Peta mampu menggambarkan persebaran lokasi kawasan lindung dan kawasan budidaya.